kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra Herdiana SPDSD CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi. Sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi pembelajaran di kelas bersama guru di salah satu guru di SD saya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Sri Mentari, SPD kelas guru kelas 4 SD Negeri Cerutu 1. Selamat siang Bu Sri. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Oke Ibu, kali ini kita bincang-bincang sebentar Ibu ya, terkait dengan pelaksanaan observasi yang akan saya lakukan dalam pembelajaran yang Ibu akan laksanakan besok. Nah sebelumnya ini kita laksanakan dulu percakapan praobservasi dengan maksud dan tujuan agar nanti ketika pelaksanaan observasi itu Ibu akan lebih mempunyai kesiapan yang maksimal dalam melaksanakan pembelajaran. Begitu Ibu ya. Nah untuk kesempatan hari ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan kepada Ibu terkait pelaksanaan praobservasi ini. Di sini ada beberapa pertanyaan dan mohon nanti jawaban dari Ibu sebagai bahan untuk saya melakukan observasi ke kelas yang Ibu ajar besok hari. Yang pertama Ibu ini terkait dengan pembelajaran besok yang akan Ibu lakukan. Ibu mau mengajar di kelas berapa Ibu? Di kelas 4. Di kelas 4 nih, berarti Ibu adalah salah seorang guru kelas 4 di SD Negeri Cerutu 1. Nah untuk besok yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan pembelajaran ini Ibu akan mengajar untuk mata pelajaran apa Bu? Mata pelajaran IPAS. IPAS ya, berarti ilmu pengetahuan alam dan sosial Ibu. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya boleh bisa disampaikan Ibu? Ya, tujuan pembelajaran untuk pembelajaran IPAS yang akan saya laksanakan itu ada 2. Yang pertama, setelah kegiatan tanya jawab dan percobaan sederhana, murid mampu mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari fotosintesis itu dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, murid mampu memahami dampak proses fotosintesis serta mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan benar. Oke, berarti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan besok ada 2 Ibu. Yang pertama setelah kegiatan tanya jawab dan percobaan sederhana, murid mampu mendeskripsikan kebutuhan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis serta hasil dari fotosintesis dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan diskusi, berarti nanti Ibu akan melaksanakan diskusi bersama anak-anak seperti itu ya. Setelah melaksanakan diskusi, anak-anak mampu memahami dampak proses fotosintesis dan mengaitkan dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan benar, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua Ibu, terkait dengan pengembangan area pengembangan yang hendak dicapai Ibu ketika mengajar besok di kelas apa saja Bu? Ya, area pengembangan yang hendak dicapai untuk pembelajaran besok, saya akan mengembangkan 2 pengembangan area. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang fasilitasi murid belajar secara nyaman, dan yang kedua memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, berarti area pengembangannya yang ingin dicapai itu ada 2. Ibu di situ besok akan mengembangkan di 2 aspek berarti Bu. Yang pertama mengembangkan lingkungan kelas yang nyaman bagi murid, kemudian yang kedua memandu proses belajar yang efektif. Bagus Ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu ini untuk strategi. Mungkin Ibu dalam perjalanan pembelajaran itu mempunyai strategi agar pembelajaran itu bisa disampaikan dengan baik dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin bisa disebutkan strategi pembelajaran seperti apa? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan untuk pembelajaran besok, saya akan menerapkan 3 strategi. Yang pertama yaitu membuat perencanaan atau model ajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua,
menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk, dan menerapkannya kepada peserta didik. Yang ketiga, mempersiapkan lingkungan belajar, mengelompokkan murid agar nyaman dalam belajar sesuai dengan kesiapan kebutuhan dalam belajar. Oke, baik Ibu. Jadi itu ada 3 strategi ya. 3 strategi yang Ibu akan laksanakan untuk menunjang pembelajaran agar pembelajaran itu bisa mencapai ke tujuan pembelajaran. Tadi saya mencatat di sini membuat perencanaan yang matang di modal ajar sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian modul ajarnya gitu. Kemudian yang kedua akan menerapkan diferensiasi konten, proses, dan produk serta menerapkan PSE gitu ya, PSE. Kemudian yang ketiga mempersiapkan lingkungan belajar, mengelompokkan murid agar nyaman dalam belajar sesuai dengan kesiapan kebutuhan belajar. Itu strategi yang dipersiapkan oleh Ibu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, ini untuk pelaksanaan pembelajaran kira-kira mau dilaksanakan kapan? Akan dilaksanakan besok hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 jam pertama. Hari Rabu besok Ibu. Berarti hari Rabu tanggal 30 Oktober jam pertama. Oke, baik Ibu, berarti besok hari Rabu jam pertama di pelajaran IPA saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melaksanakan observasi pembelajaran yang dilaksanakan. Oke Ibu, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Nah, kira-kira Bu, ini dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapat? Mungkin Ibu bisa mempersiapkan segala sesuatu sebelum melaksanakan pembelajaran besok atau bagaimana? Mungkin saya akan menyiapkan seperangkat produk ajar, kemudian Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia SPDSD, guru SD Negeri Cibubur 01, CGP Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Pada hari ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi setelah kemarin saya melaksanakan observasi atau kunjungan kelas ke kelasnya salah satu guru di SD Negeri Cibubur 1, yaitu Bu Sri Mari di kelas 4 jam pertama mata pelajaran di kelas. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh dua orang teman saya. Di sebelah kanan ada Bu Sri Mari. Selamat siang, Bu Sri. Selamat siang. Beliau adalah guru kelas 4 SD Negeri Cibubur 1. Kemudian satu lagi ada yang terhormat Bu Pepe, Bu Erna. Selamat siang, Bu Erna. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bapak juga selalu sehat. Amin. Terus semangat Ibu. Begini, untuk hari ini saya akan melaksanakan wawancara pasca observasi setelah kemarin saya melaksanakan kunjungan kelas ke kelasnya Bu Sri. Itu langsung saja Bu Sri untuk pelaksanaan wawancara ini terkait dengan kemarin kita sudah melaksanakan kunjungan kelas. Khusus saya itu melaksanakan kelas ke kelasnya Bu Sri kelas 4 pembelajaran pertama pelajaran IPA tahun ini. Assalamualaikum Bu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, semoga tetap sehat, luar biasa, dan selalu semangat Bu. Begini Bu, kemarin kita telah melaksanakan, terutama saya telah melaksanakan kunjungan kelas Ibu posisi atau masalah observasi terkait dengan pembelajaran pelaksanaan. Bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan pembelajaran ini? Ya, alhamdulillah lega Bapak, tapi ya sedikit agak sabar
Kenapa agak canggung Ibu? Ya biasanya kan ngajar sendiri gitu, Iya. kan ada yang mendampingi atau supervisi, jadi ya agak grogi kayak gitu. Mungkin faktor psikologis mungkin Ibu ya. Padahal itu kan merupakan pekerjaan sehari-hari gitu. Iya. Baik, nggak apa-apa Ibu. Untuk selanjutnya, ini kan Ibu kemarin telah melaksanakan pembelajaran. Kira-kira kalau boleh berbagi nih Ibu, kira-kira refleksi dari Ibu seperti apa setelah Ibu melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, Bapak, refleksi saya merasa bahwa anak-anak pembelajaran yang saya lakukan telah sesuai dengan apa yang dilaksanakan di kepada saya. Kelihatan anak-anak itu merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran sendiri. Saya juga merasa senang dengan diskusi yang anak-anak laksanakan sangat aktif. Terus saya juga merasa senang dengan keberanian anak itu bisa tampil berpresentasi di depan apa yang mereka diskusikan. Tapi ada juga satu hal yang membuat saya kurang mantap, yaitu saya kurang menguasai pengelolaan keuangan. Seperti itu mungkin. Jadi apa yang dibicarakan Ibu sudah sesuai dengan perencanaan Ibu nih. Tapi ada sedikit hal yang mengganjal, yaitu tentang pengelolaan kelas. Oke, baik Bapak Ibu. Oh iya, kemudian Ibu, pengelolaan kelasnya seperti apa yang dimaksud Ibu kurang Ibu kuasai atau kurang mantap tadi menurut Ibu? Ya, pengelolaan kelas yang dimaksud itu seperti anak itu susah untuk didisiplinkan, misalkan kami sendiri ya susah diatur, betul susah. Oke, jadi agak sedikit kurang terkondisikan gitu nih. Baik Ibu, lalu ke depan hal seperti apa yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran berikutnya? Yang pertama, saya akan menggunakan modul belajar agar ke depan semakin baik sebagai refleksi saya. Yang kedua, kemudian saya akan mempersiapkan pembelajaran di mata yang lain dengan diferensiasi KSE dan budaya positif sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian yang ketiga, saya akan lebih mengkondisikan peserta didik pada saat mereka mengikuti pembelajaran bersama saya agar pembelajarannya lebih berjalan dengan baik. Oke, Ibu, terima kasih atas berbaginya. Semoga banyak manfaat yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Selamat menjalankan kewajiban Ibu selanjutnya. Semoga tambah baik dan menghasilkan hasil yang luar biasa tentunya. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Sampai ketemu di kegiatan yang lain. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu Rena, terima kasih. Ada tambahan Ibu? Tidak ada Pak, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik percakapan pasca observasi. Di sini Pak Hendra sudah menampilkan konsep kita, urutannya, kemudian ada kemitraan yang dijalin dari Pak Hendra dengan Busri, sehingga memang percakapannya tidak begitu ya, tetapi memang sudah saling berkolaborasi membahas kemarin observasinya seperti apa, kemudian apalagi yang perlu ditingkatkan itu dengan konsep kemitraan dan proses kreatif. Pak Hendra tadi memancing-mancing besok lagi mau bagaimana Bu tentang pembelajarannya, apalagi yang ingin dikembangkan, berarti kan memaksimalkan potensi juga dari Busri. Terima kasih Pak Hendra sudah melaksanakan pasca observasi dan praobservasi dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya bersama Busri dan bersama dengan rekan guru lain bisa terus berkolaborasi supaya meningkatkan pembelajaran dan hasil dari prestasi Cimputu 01 bisa terus Amin. Terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih tadi percakapan pasca observasi yang saya laksanakan dengan buku kelas 4 Ibu Tarik dan didampingi Bu PP Asli Wulandari. Semoga dari percakapan ini bisa ada manfaatnya khususnya bagi saya, umumnya bagi semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri